itu hatta dipakulingi, hatta di debatama, hita di bagasa pengidon marhite bagaimana Yohanes memberitakan berita pertobatan, memberitakan berita pembaharuan di dalam kehidupan umat manusia. Niat mulut apa ihud Malaysia pada Nairobi ketika zaman Nabi Yesaya ini sudah sering dikumandangkan. Bahkan ketika zaman Nabi Meleaki ini juga sudah sering dikumandangkan bagaimana supaya setiap orang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya sebagai totalitas pelayanan, sebagai bentuk kesadaran, ucapan syukur atas setiap berkat-berkat yang dia terima di dalam kehidupannya. Sedok berita pembaharuan, berita pertobatan ini sudah lama disuarakan oleh para nabinya. Bahkan hingga sampai ke dalam zaman kita saat ini, saudara-saudara, ini juga masih disuarakan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan kehidupan kita ini supaya ketika tiba waktunya Dia Sang Hakim Agung datang ke dunia ini, kita sudah siap, kita sudah sedia menyambut kedatangannya, tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang tertinggal, tanpa ada yang membuat kita tidak menerima kedatangannya dengan baik. Saudara-saudara, pemberitaan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis tentu berbeda dalam konteks bagaimana seperti seorang pejabat datang ke suatu daerah yang mana dominan sering dilakukan hanyalah sebatas penampilan fisik, hanyalah sebatas seperti di kamuflase atau ditambal sulam. Pemberitaan yang mau dikatakan Yohanes Pembaptis dalam firman Tuhan ini adalah benar-benar murni berita untuk pertobatan, pemberian hidup, pemberian hati untuk benar-benar siap menjadi para pelaku-pelaku firman, menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Berita pertobatan yang selalu disuarakan oleh Yohanes Pembaptis memang benar-benar harus melahirkan kehidupan yang lebih baik. Orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan harus kembali datang kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah terlena dengan indahnya kehidupan di dunia ini harus mulai kembali melihat tujuan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang sudah terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan keadaan, penindasan-penindasan, kekerasan dan yang lain sebagainya. Yohanes Pembaptis memberitakan kepada kita hari ini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan yang dimaksud sudah di dalam perjalanan menuju ke tempat kita saat ini. Inilah yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yohanes Pembaptis selalu menyerukan, baik di padang gurun, baik di pasar, baik di lembah, supaya setiap orang benar-benar harus memberikan hatinya untuk diubahkan, memberikan hatinya untuk dibentuk dan dihidupkan kembali oleh kuasa Roh Allah, supaya dimanapun dia berada dan kapanpun itu dia bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang mau kita teladani kembali di dalam kehidupan kita sebagai bentuk rasa syukur kita, sukacita kita, terlebih bagaimana kita mempersiapkan hidup kita dalam menyambut kedatangannya ke dunia ini. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati, seorang yang tulus dalam pelayanan, dan tentu dia selalu tekun di dalam melayani Tuhan. Seorang tokoh Kristen bernama C.S. Lewis berkata, kerendahan hati sejati bukanlah hanya sebatas sikap merendahkan diri sendiri, melainkan bagaimana kita tidak memusatkan perhatian kita hanya pada diri sendiri. Kerendahan hati sejati bukanlah hanya sebatas sikap merendahkan diri sendiri, melainkan bagaimana kita memusatkan perhatian, bagaimana kita tidak memusatkan perhatian hanya kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yohanes tidak pernah lupa akan siapa dirinya dan apa tugas yang telah diberikan kepadanya. Dia selalu sadar, dia selalu ingat, dia selalu memegang ini di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia hanyalah seorang hamba, seorang pesuruh, seorang pembawa pesan yang ditugaskan hanya untuk mempersiapkan, hanya untuk menyampaikan, hanya untuk memberitakan. Dengan kesederhanaan dia memakai jubah bulu unta, dengan ikat pinggang kulit, bahkan makanannya pun belalang dan madu hutan. Dia tidak pernah merasa kelelahan untuk selalu menyuarakan tentang suara pertobatan. Dia tidak pernah merasa segan untuk selalu mengatakan tentang suara kenabian, suara pertobatan. Bahkan ketika di padang gurun, di lembah, dimanapun dia berada, dia selalu berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Kalau melihat kesuksesan dan keberhasilannya, sebenarnya Yohanes Pembaptis bisa berbangga diri atas buah dari pelayanannya. Kita melihat bagaimana orang-orang dari seluruh Yudea sampai ke Yerusalem bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Begitu banyaknya orang-orang yang telah bertobat dan memberikan dirinya dibaptis sebagai buah dari pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalaupun semua kesuksesan itu telah dia lakukan, tapi dia melihat semua ini bukan hak saya, kemuliaan ini bukan menjadi milikku, tapi biarlah semua ini, kemuliaan ini, sukacita ini, berkat-berkat ini adalah milik Tuhan Allah yang telah menyuruh aku. Inilah yang selalu dia pegang, dia hidupi, dan dia ingat di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita. Sehingga apapun yang terjadi, sukacita, duka cita, apapun yang dia rasakan selama di dalam pelayanannya, tidak ada yang namanya bersungut-sungut, tidak ada yang namanya berbangga hati, tidak ada yang namanya menjadi sombong. Karena dia tahu dia hanya pembawa pesan, karena dia tahu dia hanya sebagai penghantar untuk mempersiapkan semuanya sampai orang atau tokoh utama yang sesungguhnya datang di dunia ini. Dia tidak pernah mengambil kemuliaan itu
dia tidak pernah mengambil sukacita itu untuk dirinya, tetapi dia tahu, dia sadar semua itu hanya milik Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga menjadi perenungan kita di dalam melewati sisa tahun ini. Terkadang dalam kehidupan ini kita sering lupa akan siapa diri kita dan tugas kita. Terkadang kita sering lupa siapa Tuhan yang kita imani dan yang kita hidupi. Sehingga setiap kehidupan kita selalu mengarah kepada ketika keberhasilan menghampiri kita, semua itu seolah-olah menjadi milik kita. Ketika kesusahan terjadi dalam hidup ini, seolah-olah itu hanya urusan Tuhan. Ketika semua berjalan dengan sukacita, berlimpah-limpah berkat yang kita rasakan, kita merasa bahwa semua itu hasil dan karya usaha kita. Yohanes mengingatkan kepada kita, bahkan untuk membuka tali kasurnya saja pun aku tidak layak. Kerendahan hati yang benar-benar dalam yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis, ini juga lah yang mau diingatkan kepada kita, bagaimana kita selalu harus merendahkan diri di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus selalu mengatakan, biarlah kemuliaan hanya selalu milik Allah. Biarlah kebaikan ini karena Tuhan yang menghendakinya. Biarlah semua ini terjadi karena Tuhan telah memberkati hidupku. Jangan lagi ada yang selalu berkata bahwa semua ini adalah hasil kerja keras saya. Tidak ada lagi orang yang boleh berkata bahwa akulah yang paling banyak berkontribusi sehingga semuanya bisa terjadi. Tidak ada lagi yang boleh berkata akulah yang paling capek, akulah yang paling penting dalam posisi ini, akulah yang paling baik, akulah yang paling benar, dan lain sebagainya, yang hanya mau menunjukkan keegoan diri kita. Kalau kita bandingkan dengan epistel dalam pertanyaan ini, semua itu ketika kita menjadikan diri kita sebagai pusatnya, disitulah ternyata letak kebodohan diri kita sendiri. Kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Allah telah kita rampas. Sukacita yang harusnya diberkati oleh Tuhan sudah kita ambil, sehingga semuanya tidak lagi menjadi kebaikan, tidak menjadi berkat, tetapi hanya mau menunjukkan keegoisan semata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari di masa-masa Advent ini kita harus selalu bersyukur karena kita diberikan kesempatan momen-momen penting yang mau menyadarkan kita bahwa kita hanyalah seorang utusan, bahwa kita hanyalah seorang pesuruh yang ditugaskan untuk mempersiapkan semuanya untuk menyambut kedatangan Dia. Kita hanyalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada setiap orang. Kita hanyalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang lain untuk bersama-sama dimenangkan. Kita hanyalah seorang pesuruh, kita hanyalah seorang pembawa berita. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini.
untuk memberitakan semua sukacita-sukacita, kebaikan-kebaikan, bahkan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara kita pakai momen ini untuk benar-benar mempersiapkan semuanya dengan baik. Kalau biasanya kita memperbaharui, memberi warna baru di dalam rumah kita, suasana baru di rumah kita, di keluarga kita, baiklah bukan hanya sebatas penampilan yang kita beri warna baru, suasana baru, tetapi hidup ini juga, sukacita ini juga, perkataan, hati, dan semua totalitas kehidupan kita ini memang harus benar-benar diperbaharui. Sehingga ketika dia datang nantinya, kita telah siap didapatinya. Tidak ada lagi yang tertinggal, tidak ada lagi yang ketinggalan. Terlepas dari apa yang telah Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan ini, dalam setiap kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, semua itu adalah yang diberikan Tuhan untuk membantu kita dalam melaksanakan misi kerajaan Allah di dunia ini. Maka ingatlah, jangan sampai apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi penghalang bagi kita untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Tetapi apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu sebagai pendukung untuk memudahkan kita menjalankan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, memenangkan jiwa-jiwa di dalam dunia ini, terlebih membawa kerajaan Allah, kedamaian Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Maka lihatlah bagaimana Yohanes Pembaptis dengan semangatnya menyuarakan keadilan, dengan semangatnya menyuarakan pertobatan, dengan semangatnya menyuarakan sukacita. Seperti itulah harusnya kita selalu bersukacita memberitakan pemberitaan ini, memberitakan kebaikan Tuhan, terlebih mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia mau datang untuk menghampiri kita. Amin.